Warahmatullahi Siang, Bapak. wabarakatuh. Selamat siang, Mohon maaf Bapak. tadi ada tamu ya. Baik, saya terakhir memberi materi apa ya? Masih ingat enggak? Derajat kesehatan, Bapak. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan ya? Iya, Pak. Ya, baik, siang ini saya akan sampai pada materi tentang pencegahan ya, pencegahan penyakit. Jadi ini ada beberapa slide berkaitan dengan pencegahan penyakit ya. Saya izin share screen. Ya, baik. Ini adalah aspek yang berkaitan dengan pencegahan penyakit ya. Jadi di dalam ruang lingkup IKM dan promosi kesehatan itu kita ada 3 poin ya. Pertama adalah preventif, kemudian promotif, dan rehabilitatif. Nah, beberapa bahan kajian ya berkaitan dengan aspek preventif sudah kita sampaikan, mulai dari bagaimana lahirnya public health, kemudian riwayat alamiah sebuah penyakit ya, natural history of disease, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan, lalu juga ada faktor prepatogenesis dan faktor patogenesis itu. Nah, kemudian sebelum masuk ke aspek promosi, karena sebenarnya dulu sudah beberapa materi saya share di e-Vikes ya, di platform e-learning kita, itu ada aspek promosi kesehatan. Nah, sekarang pada aspek pencegahan. Nah, ini ada beberapa tingkatan usaha pencegahan. Ya, ada tingkat usaha pencegahan. Nah, tingkat usaha pencegahan itu dikelompokkan menjadi 2 ya. Yaitu apa? Usaha pencegahan sebelum menjadi penyakit. Ya. Usaha pencegahan yang dilakukan sebelum sakit dan usaha pencegahan yang dilakukan pada masa sakit. Nah, maksudnya apa ya kok usaha pencegahan sebelum dan sesudah ini? Begini. Jadi kalau kita semua sekarang sehat, ya, kita semua sekarang sehat, itu bukan berarti kemudian kita tidak punya upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi sakit. Jadi kalau kita semua sekarang sehat, maka kita tetap harus mempertahankan kondisi kita dengan berbagai upaya dan juga harus berupaya meningkatkan, mempromosikan, ya, meningkatkan atau mempromosikan. Nah, maka dengan cara mempertahankan dan mempromosikan itu harapannya apa? Harapannya adalah kita tidak sakit, kita tidak menjadi sakit. Itu yang disebut dengan upaya pencegahan atau tingkat usaha pencegahan sebelum sakit. Lalu apa yang dilakukan? Nah, upaya apa, usaha apa yang dilakukan? Yang pertama adalah health promotion, ya, health promotion. Kemudian yang kedua adalah specific protection, ya, specific protection. Apa yang dimaksud dengan health promotion? Health promotion itu maksudnya adalah promosi kesehatan. Ya, health promotion itu artinya adalah promosi kesehatan. Apa maksudnya? Apa makna promosi? Promosi ini maknanya adalah peningkatan, ya, peningkatan. Jadi promosi itu peningkatan, dipromosikan. Misalnya Anda dipromosikan jadi manajer, berarti ditingkatkan menjadi manajer gitu ya.
dipromosikan, ya, promosi jabatan misalkan itu peningkatan. Jadi health promotion. Jadi health promotion, ya. Kemudian kalau yang ya upaya health promotion itu kira-kira apa ya, tindakannya apa gitu ya. Bagaimana kita mempromosikan kesehatan? Bagaimana kita meningkatkan kesehatan? Ya, saya kira banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita menjaga hygiene sanitasi, ya, baik lingkungan maupun individu. Hygiene sanitasi. Jadi kita harus menjaga kebersihan, baik kebersihan individu maupun kebersihan lingkungan. Itu namanya health promotion tindakannya. Yang berikutnya tentu kita harus menjaga pola hidup sehat, menjaga pola hidup sehat melalui misalnya makan makanan yang bergizi, ya, istirahat cukup, berolahraga, memanage stres, ya. Kalau stres ya boleh-boleh saja, tapi jangan berlama-lama. Karena kalau stres yang berlama-lama itu menimbulkan penyakit, tetapi stres yang sebentar-sebentar justru memacu kesehatan, ya. Artinya kita akan bisa kuat, ya, posisi kita, ya, karena bisa mengatasi stres itu, ya. Itu namanya health promotion. Dan posisi kita nggak tahu, ya. Sekarang kita bisa bicara, bisa berdiskusi dan seterusnya, kondisi kita sehat, tetapi kita belum tahu posisi kita ini sehat optimal atau sehat mendekati sakit. Nah, itu yang tahu kita sendiri. Misalnya, waduh, badan saya kok agak-agak meriang, ya. Nah, itu namanya posisi sehat tetapi sudah mendekati sakit. Nah, jadi ada health promotion. Nah, yang kedua adalah specific protection. Nah, apa ini? Ada yang tahu? Specific protection. Ya. Apa nih specific protection? Specific protection itu artinya adalah perlindungan yang spesifik. Ya, perlindungan spesifik. Ya. Kira-kira tindakan apa yang dilakukan? Yang bisa dilakukan untuk upaya atau tingkat usaha pencegahan sebelum sakit dengan cara specific protection. Ada yang tahu? Ya. Mengkonsumsi makanan sehat atau vitamin, Pak. Itu masuk health promotion, Mas. Itu masuk Imunisasi. Ya. Iya, jadi imunisasi. Kenapa kok imunisasi itu merupakan specific protection? Ya, sudah dapat mata kuliah imunologi? Sudah, Bapak. Sudah dapat materi mekanisme respon imun? Sudah. Sudah. Nah, jadi begini, imunisasi itu adalah satu, atau vaksinasi itu adalah satu tindakan yang dilakukan dengan cara memasukkan bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau analog dengan bibit penyakit tersebut ke dalam individu. Nah, ketika dimasukkan, maka terjadi mekanisme respon sistem imun. Lalu kemudian ketika sudah ada mekanisme respon imun, ya, mungkin dah belajar di sini, ya. Jadi antigen itu akan dikenali dengan sistem imun kita, baik yang seluler maupun yang humoral, baik yang spesifik maupun yang non spesifik. Nah, ketika dikenali oleh sistem imun yang spesifik, maka itu nanti akan keluar namanya antibodi. Nah, antibodi ini akan menetralkan antigen yang masuk tadi. Nah, namun antibodi yang muncul tadi itu tidak semua digunakan habis, masih disisakan, namanya memori. Nah, inilah satu tindakan kekebalan,
satu ekspresi kekebalan yang muncul. Nah, dengan adanya kekebalan itu, maka dia akan memproteksi terhadap antigen tersebut. Jadi kalau nanti ada antigen yang sama masuk lagi, maka antibodi yang sudah kenal tadi itu akan segera mengeliminasi antigen tersebut. Ya, jadi dia hanya mau bereaksi dengan antigen yang dikenali saja. Nah, makanya dikenal dengan specific protection. Nah, seperti sekarang yang ramai diminta ya, vaksin COVID-19. Ya, COVID-19 itu ada yang menggunakan virus COVID-19 SARS-CoV-2 yang dilemahkan, ada juga yang dianalogkan. Lalu kemudian tubuh itu diharapkan membuat antibodi khusus untuk SARS-CoV-2. Nah, sehingga kalau ada SARS-CoV-2 yang memacan lagi, masuk lagi, itu nanti sudah bisa diantisipasi dengan antibodi yang kita miliki. Nah, antibodi yang kita miliki tadi khusus untuk SARS-CoV-2, tidak bisa untuk antigen yang lain. Nah, itu namanya specific protection. Nah, itu harus dilakukan pada orang yang sehat ya sebelum sakit. Tidak boleh orang yang sakit itu divaksin, nanti tambah parah. Gitu, ya. Ini. Nah, yang kedua adalah masa sakit. Ya, pada masa sakit. Nah, pada masa sakit ini ada dikenal early diagnosis and prompt treatment. Apa maksudnya early diagnosis and prompt treatment? Maksudnya adalah diagnosis dini, ya, dan mendapatkan perlakuan, ya, penanganan yang cepat dan tepat. Jadi ketika sudah terdiagnosis sakit, maka sesegera mungkin. Nah, upaya pencegahannya adalah sesegera mungkin didiagnosis penyakitnya apa, sehingga dengan begitu akan ada penanganan yang cepat dan tepat, gitu. Ya, kalau nggak ada early diagnosis, ya nanti menjadi parah, ya tidak segera diketahui, lalu kemudian menjadi parah, ya tidak dapat pengobatan. Ya. Berikutnya adalah disability limitation, itu maksudnya adalah pembatasan kecacatan. Jadi ketika sudah sakit, maka harus dilokalisir ya penyakitnya, agar supaya tidak kemana-mana. Namanya pembatasan kecacatan. Nah, lalu kemudian terakhir adalah rehabilitation. Ya, rehabilitation itu artinya mengembalikan. Biasanya orang yang sakit parah itu ada bekas-bekas ya baik fisik maupun non fisik. Ya, non fisik bisa terjadi sakitnya lama, lalu kemudian secara psikologis dia akan mendapatkan gangguan. Nah, dengan begitu maka harus ada pengembalian ya secara psikologis agar supaya bisa bersosialisasi lagi kepada masyarakat. Itu bagian dari rehabilitasi. Jadi jangan hanya dipikirkan bahwa rehabilitasi itu hanya untuk secara fisik saja, terjadi kecacatan kemudian diupayakan untuk disembuhkan secara fisik, tapi rehabilitasi ini bisa masalah fisik dan non fisik ya. Non fisik itu kadang-kadang malah lebih lama karena harus mengembalikan kondisi mental ya, sosialnya bisa supaya bersosialisasi kembali di tengah-tengah masyarakat, tidak ada minder dan seterusnya ya. Oke. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang ini, khusus kita bicara masalah pencegahan penyakit. Ya, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jelas ya? Jelas, Bapak. Baik, kalau jelas saya cukupkan dulu yang sedikit ini, nanti kapan kita akan mulai lagi Zoom untuk materi berikutnya. Concernnya adalah ke promosi ya, ke promosi kesehatan. Jadi untuk aspek pencegahan sudah kita bahas secara singkat. Lalu kemudian kita akan bahas ke berikutnya. Ya, silakan Mas Rizky. Tapi di luar ini ya Pak, maksudnya di luar itu. Untuk mata kuliah imunologi, Bapak itu ada bagian mengajar enggak ya Pak? Soalnya di RPS ada waktu Bapak mengajar, cuman Bapak belum pernah masuk Pak. Oh iya,
berapa? Hari apa, Mas? Jadwalnya? Hari Senin, Pak. Untuk Hari Senin, Pak. Oh, gitu ya. imunologi hari Senin, terus untuk PR imunologi hari Jumat, Pak. Oh iya. Untuk teori imunologi ini 1 apa 2, Mas? Imunologi 1, Pak. Oke. Nanti gini, saya barengkan aja ya dengan materi IKM ya. Iya, Pak. Biar tidak sulit mencari waktunya, nanti kita atur IKM, kita isi, kemudian langsung saya beri materi imunologi. Nah, berarti mulai minggu depan ya, Pak? Nah, Minggu depan. Tolong saya diingatkan ya, Mas ya. oke, Pak. Siap. Jadwalnya banyak soalnya, Mas. Oke. Ya. Baik, Ya, Pak. matur Terima nuwun, kasih. Mas Rizky. Ya, Kami tolong sama, diingatkan. Ya. Baik. Saya kira cukup ya. Terima kasih semuanya. Salam selalu. Mohon maaf belum bisa rutin setiap Selasa pagi ya. Kita atur pokoknya bisa selesai materinya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, saya izin ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua.